Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, makna pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Dalam diskursus pendidikan Islam, ada beberapa istilah bahasa Arab yang sering digunakan para pakar dalam memberikan definisi pendidikan Islam. Walaupun terkadang dibedakan, namun juga terkadang disamakan, yakni al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Sayyid Muhammad al-Nawqib al-Attas lebih memilih istilah al-ta'dib untuk memberikan pengertian pendidikan dibanding istilah lainnya. Term al-tarbiyah misalnya dapat dilacak dari kata rabayani, nurabi, rabiyun, dan rabani, yang kesemuanya berakar dari kata rab. Al-tarbiyah meliputi atas 4 unsur pendekatan, yaitu yang pertama, Abdurrahman Al-Nawawi berpendapat bahwa pengertian pendidikan Islam yang tersirat dalam istilah memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi anak didik menuju kesempurnaan, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, melaksanakan pendidikan secara terancang dan bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kata al-ta'dib merupakan masdar dari adaba, yang berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti subjek didik. Secara etimologi, ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata kerja ad-dabayu nadibu ta'diban, yang kemudian diterjemahkan menjadi pendidikan sopan santun atau adab. Dari sisi etimologi, ini dapat dipahami bahwa ta'dib itu berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan etika. Dalam Islam, budi pekerti, moral, dan etika itu satu rumpun dengan akhlak. Secara etimologis, ta'dib diartikan sebagai proses mendidik yang ditunjukkan pada pembinaan budi pekerti pelajar dan berujung pada proses penyempurnaan akhlak. Yang berikutnya yaitu unsur-unsur pendidikan dalam perspektif Islam. Adapun dalam ilmu pendidikan, Islam unsur-unsur pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut menurut para ahli pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Yang kedua, peserta didik. Yang berikutnya yaitu materi pendidikan. Yang berikutnya yaitu metode pendidikan dan materi pendidikan. Yang berikutnya, sistem pendidikan Islam dalam perspektif Quran. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yaitu mengumpulkan, yang berarti suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi satu keseluruhan dan bagian-bagian yang tersusun dari dalam. Dr. Zakiyah Drajat menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia yang berkepribadian manusia. Sedangkan Dr. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam adalah bimbingan yang memberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal dengan ajaran Islam. Implikasi pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian anak memiliki tujuan sejalan dengan penciptaan manusia, karena pendidikan diarahkan untuk menyempurnakan tujuan penciptaan manusia sehingga dapat dijabarkan. Tujuan pendidikan Islam sebagai berikut, yaitu manusia yang bertakwa, wakil Allah di muka bumi, dan bahagia dunia akhirat. Implikasi pendidikan Islam yang dinukil dalam Quran surah Luqman ayat 13-17 dalam lingkup pendidikan keluarga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pendidikan keimanan atau akidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah. Dan yang berikutnya, isu-isu pendidikan kontemporer. Yang pertama, penerapan student centered approach dalam pendidikan Islam. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam, peningkatan kualitas pendidik, pengelolaan peserta didik, pembinaan kesiswaan, peningkatan mutu belajar, kompetensi lulusan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Islam, peningkatan kualitas pendidik, pengelolaan peserta didik atau pembinaan kesiswaan, peningkatan mutu pembelajaran, dan kompetensi lulusan.